Kalau kita bicara tentang apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir, mari kita jujur ya Bapak Ibu. Semua senang ya dengan pembangunan, dengan jalan tol barangkali, atau dengan apa ya, proyek-proyek yang cukup banyak ya, termasuk dengan yang terbaru adalah IKN. Kita selalu menonton setiap hari di televisi, melihat paparan bagaimana Indonesia maju dalam salah satu segi, yaitu segi misalnya infrastruktur. Kita akui itu sebagai sebuah capaian, tetapi kita juga mendengar banyak pendapat di sisi lain. Kita juga harus mendengar pendapat-pendapat di sisi lain yang tidak bicara tentang pembangunan, tidak bicara tentang ekonomi, tapi bicaranya dalam perspektif demokrasi. Nah, ini mungkin sesuatu yang Bapak Ibu dan teman-teman semua nanti akan dengar dari para pembicara, tapi saya akan menyentuh secara khusus bagian soal demokrasi dan memahaminya secara lebih utuh ya. Karena setiap kali kita bicara soal demokrasi, yang terpikir di kita adalah soal pemilu, ya kan? Hanya itu saja, kita tidak pernah membicarakan demokrasi dalam konteks yang lebih luas, yang barangkali penting untuk kita bicarakan. Karena kalau peristiwa pemilu kan hanya 5 tahun sekali ya Bapak Ibu ya, kita ke TPS hanya 1 kali di hari yang penting. Kalau tahun ini kebetulan pas hari Valentine, katanya tuh hari penting ya, hari kasih sayang. Jadi diganti dengan hari kasih suara. Nah, ternyata kalau kita belajar misalnya dalam banyak diktat dan juga jurnal-jurnal, pemahaman tentang demokrasi tidak cukup hanya memahami dari persoalan kita ke TPS. Perkara siapa yang menang pemilu atau yang tidak menang pemilu itu bukan sesuatu yang menjadi indikator. Memang salah satu indikatornya adalah pelaksanaan pemilu yang aman, lancar, dan adil ya. Tapi indikator-indikator soal demokrasi tidak tertutup hanya pada persoalan pemilu. Nah, ada yang kenal dengan sosok Mahfud MD. Ya, waktu selama 2 periode Pak Jokowi, saya rasa nama Pak Mahfud MD muncul terus dalam jajaran menteri ya. Dan terakhir menjadi menteri Menko Polhukam ya. Lalu kemudian kita lihat akrobatnya ya, begitu mau pemilu, Pak Mahfud muncul sebagai salah satu kandidat wapres. Nah, kita tanggalkan soal itu karena yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau ingat Pak Mahfud, maka ini ada tulisan terbaru dari Pak Mahfud. Kemarin dimuat di Fulcrum dari ISIAS ya. Jadi ditulis dalam bahasa Inggris, tapi sebetulnya ini adalah pidato yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Jadi Pak Mahfud MD menulis tentang evaluasi demokrasi dan dia melihat dalam perspektif tantangan-tantangan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, ini juga sebuah istilah ya yang kita semua menantikan, capaian Indonesia nanti ketika memasuki gerbang emas waktu 100 tahun. Nah, tulisan di dalam Fulcrum ini cukup panjang. Saya nggak ambil semua, tapi saya ambil satu paragraf saja yang menurut saya penting. Jadi Pak Mahfud menulis di situ, beberapa akademisi dan komentator berpendapat bahwa konsolidasi demokrasi yang terjadi telah melahirkan demokrasi transaksional. Menurut saya yang terjadi setelah berakhirnya periode kedua adalah munculnya oligarki. Ini ada banyak istilah di dalam paragraf yang disampaikan Pak Mahfud, yang nanti satu-satu saya akan jelaskan ke Bapak Ibu. Kalau kita bicara dengan tadi ya, salah satu istilah misalnya kan demokrasi transaksional, itu apa ya? Dan kenapa kok Pak Jokowi punya banyak istilah yang kalau dalam ilmu politik tuh kami sampai kok banyak sekali ya istilah dalam periode pemerintahan Jokowi. Mulai dari mungkin Bapak Ibu ingat dengan istilah populisme ya. Itu awalnya dulu kita ingat-ingat mungkin dari peristiwa pencitraan ya, masuk ke gorong-gorong. Lalu orang ingat Pak Jokowi rajin untuk hadir di belusuan ke pasar-pasar dan sebagainya. Ini saya coba ajak Bapak Ibu ingat semua ya itu ya, karena itu istilah-istilah yang kemudian kita akrab dengan peristiwa itu, dan kemudian kita menyebutnya dengan populis. Jadi dia merakyat, sosok yang dikenal dan orang merasa nyaman karena bisa akrab gitu dan relevan. Maka muncul istilah populisme. Tapi selain itu juga ada istilah lain juga yang dimunculkan oleh
banyak sarjana, misalnya istilah demokrasi prosedural. Nah, demokrasi prosedural ini secara khusus misalnya disematkan pada pemilu kita yang kelihatannya dalam berdemokrasi kita hanya sebatas memaknai yang sempit tadi, kita datang ke TPS dan memilih. Dan ketika proses pemilihan selesai, sudah dianggap itu memenuhi kaidah demokrasi. Nah, akhirnya muncul istilah demokrasi prosedural. Lalu ada istilah tadi yang dari Pak Mahfud yang disebut dengan demokrasi transaksional. Lalu ada istilah regresi demokrasi, itu terjadi di masanya pemerintahan Jokowi. Lalu ada istilah illiberal demokrasi, post demokrasi, competitive authoritarianism, legalistic authoritarianism, digital authoritarianism. Banyak istilah untuk satu masa pemerintahan Pak Jokowi. Kalau kita coba bandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya, kalau Pak SBY saya ingat dulu demokrasi autopilot, ya. Karena tanpa presiden yang sebelumnya kelihatannya demokrasi jalan begitu aja. Nah, kenapa banyak istilah seperti ini dan kenapa ini kemudian menjadi penting untuk kita bicarakan? Karena barangkali dalam kacamata pihak-pihak yang menilai proses demokrasi Indonesia selama 10 tahun, memang ada hal-hal yang khusus, memang ada hal-hal yang perlu kita bicarakan secara lebih sering gitu ya, untuk kita tahu jangan-jangan apa yang terjadi selama 10 tahun ini tidak baik-baik saja, tidak lurus-lurus saja seperti pemberitaan tentang kereta cepat dari Jakarta ke Bandung yang namanya WUS ya. Sampai hari ini saya belum pernah naik, tapi katanya enak ya, 345 km. Nah, jangan-jangan nggak selurus itu gitu ya. Jangan-jangan memang ada sisi-sisi yang Bapak dan Ibu tidak kenali. Oke, kita coba lihat ya, apa yang dimaksud dengan istilah-istilah ini dan dampaknya ke kita. Istilah kedua yang muncul yang disebut oleh Pak Mahfud MD dengan setelah 10 tahun sepertinya kita melihat kemunculan oligarki. Ini juga sebuah istilah yang saya temukan definisinya dari bukunya Jeffrey Winters untuk menjelaskan ke kita semua bahwa pada masa ini, hari-hari ini dan ke depan, kita akan berhadapan dengan pelaku dan aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang dapat dimanfaatkan demi meningkatkan dan mempertahankan posisi sosial eksklusif dan kekayaan pribadinya. Jadi ini adalah sebuah definisi dari pelakunya ya, yaitu oligark. Oligark itu hanya memikirkan tentang dirinya sendiri untuk mempertahankan posisi sosial dan kekayaan pribadinya. Jadi ini nggak bicara tentang Indonesia, tapi pihak yang diuntungkan dari situasi yang sekarang. Nah, setiap oligark akan melakukan upaya wealth defense atau upaya untuk mempertahankan kekayaannya. Kalau kita lihat di diagram yang saya munculkan di situ, rupanya warga bukan bagian dari oligark. Kita ini, Bapak Ibu, kecuali ada Pak LBP di sini. Selamat siang, Pak. Atau siapa ya pejabat yang ada di sini. Kita ini kan warga. Kita itu tidak bagian dari oligark. Siapa yang bagian dari oligark itu adalah state atau negara dan korporasi. Mereka yang punya porsi besar dalam mendapatkan keuntungan dari kekayaan sumber daya material yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kalau kemudian situasi ini yang kita hadapi, maka sebetulnya Pak Mahfud MD mau mengatakan bahwa tantangan demokrasi zaman sekarang setelah 10 tahun Jokowi itu sangat besar. Karena musuh demokrasi itu adalah oligark itu sendiri. Musuh demokrasi itu adalah para mungkin pemegang saham terbesar sekarang di negara ini. Ini saya tidak merujuk pada satu orang ya, tapi oligark itu kan kaum ya, kelompok tertentu. Nah, kalau itu adalah musuh terbesar dalam konteks Indonesia, maka kita coba lihat seperti apa disparitas atau seperti apa gambaran oligark ketika di masa 10 tahun Jokowi. Ini ada tulisan yang muncul di koran Tempo dan mencoba membandingkan, memperlihatkan bahwa oligark itu kelihatan dari indikator ekonominya. Jadi misalnya kekayaan yang mereka miliki ya. Kalau di
masa-masa sebelum reformasi, siapa yang masih muda di masa reformasi? Saya. Bapak Ibu ada yang masih muda nggak belum di masa reformasi? Dulu kita ingat ya, Bapak Ibu yang punya kekayaan yang melejit ya gitu, itu adalah orang-orang yang punya tambang, ya Bu ya, entah minyak, entah batu bara, karena dulu ada boom minyak bumi ya. Jadi Ibnu Sutowo dan lain sebagainya. Ini nama-nama zaman dulu nih, saya khawatir yang Gen Z ini nggak tahu, nggak kenal. Jadi nama-nama orang beken zaman dulu itu kekayaannya jauh sekali dibandingkan kekayaannya warga biasa. Itu adalah para oligark yang punya tambang atau yang mengerjakan tambang, dan biasanya itu adalah yang mengerjakan sumber daya ekstraksi dari alam. Nah, kalau dibandingkan, dia muncul kapan lagi? Dia muncul justru di era yang di masa Jokowi. Jadi sempat setelah reformasi itu oligark itu tidak kelihatan, nah malah muncul di masanya Pak Jokowi. Dan kalau dibandingkan disparitas kekayaan antara warga biasa dengan oligark, di sini ada penjelasannya naik 400%. Jadi jurang kekayaan yang dimiliki oligark dibandingkan masa yang dulu itu naiknya sampai 400%. Artinya orang kaya sekarang yang barangkali usahanya adalah nikel, usahanya adalah usaha-usaha tambang, itu adalah orang-orang yang sangat menikmati dari kondisi yang ada sekarang. Nah, korelasinya apa antara tadi, antara oligarki tadi dengan demokrasi? Kembali lagi saya ingatkan dalam tulisannya Pak Mahfud MD dikatakan korelasinya adalah ketika oligarki muncul, dia akan menjadi musuh demokrasi. Ketika ada ketimpangan muncul, karena kekayaan orang biasa sama orang yang kaya raya itu sampai meningkat 400%, itu membuat kita jadi kemudian merasa ada persoalan ketidakadilan. Barangkali kalau di Jakarta kurang kerasa, tapi kalau Bapak Ibu sempat misalnya ke Maluku Utara, sempat ke daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, akan merasakan betapa timpangnya kekayaan tersebut. Jadi kalau dampaknya kita lihat, itu akan terlihat setidaknya secara kuantitatif. Jadi secara kuantitatif angka, kita melihat sebuah slope gitu atau sebuah jalanan turun yang angkanya semakin lama semakin memburuk dari skor demokrasi kita, baik yang dicatat oleh Freedom House atau yang dicatat oleh the intelligence unit. Kita akan melihat juga turunnya kebebasan di ruang digital dan dan di media. Kalau kita lihat angkanya lagi dalam 4 tahun terakhir saja, 2020 sampai 2023, masing-masing sektor, pertama itu adalah sektor demokrasi, lalu sektor demokrasi digital space and online freedom, lalu yang terakhir itu adalah press and media freedom. Kita melihat angkanya paling bawah Bu di 2023 itu makin lama makin tidak lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Maka Ibu, Bapak, apa sih sebetulnya kita hadapi dalam 10 tahun terakhir? Dalam 10 tahun terakhir kalau dibaca dengan diagram yang dibuat oleh Daron Acemoglu dan Robinson, kita akan melihat bahwa tampaknya ruang demokrasi kita tuh menyempit. Ruang demokrasi kita tuh berhadapan dengan oligarki yang sangat kuat, dan karena oligarki sangat kuat, maka kita makin tertatih-tatih dalam mencoba mencapai demokrasi yang kita inginkan.